Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irsa Amalia Putri dari kelas PGSDE PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 Universitas PGRI Madiun. Hari ini kita akan membahas mengenai filosofi pendidikan Indonesia, topik 2, bagian aksi nyata, kontribusi nyata penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Perasaan saya selama melakukan perubahan di dalam kelas adalah saya merasa senang dan sangat bersemangat ketika melakukan perubahan di kelas. Yang kedua, termotivasi untuk menuntun peserta didik berkembang sesuai bakat dan minatnya. Yang ketiga, saya merasa senang karena dapat diterima baik oleh guru dan juga peserta didik. Yang keempat, selalu antusias dalam mengimplementasikan sikap positif kepada peserta didik, khususnya sikap yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kelima, termotivasi ketika melihat semangat belajar peserta didik. Yang kedua, kita masuk pada ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Gagasan yang muncul ketika proses perubahan adalah saya akan berusaha menerapkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Salah satunya adalah melaksanakan pendidikan sesuai kodrat alam dan zaman, dan yang paling penting adalah pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Sehingga melalui pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka akan menciptakan pembelajaran yang inklusif, memotivasi, dan memerdekakan peserta didik. Dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka mereka akan mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik. Selama saya mengikuti kegiatan PPL pada PPG Prajabatan, saya dapat memperoleh banyak pengalaman, khususnya mengenai peserta didik, yaitu saya mampu memahami karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Misalnya, dalam tempat saya PPL, terdapat peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan yang rendah. Dari hal tersebut, saya termotivasi untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih menarik untuk dapat dipahami dengan mudah oleh peserta didik yang memiliki kecerdasan yang rendah, ataupun yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Terlepas dari hal tersebut, seorang guru harus menjadi fasilitator peserta didik karena dari pengalaman saya ternyata peserta didik akan selalu membutuhkan peran guru untuk sumber informasi kebenaran ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan. Nah, ini disajikan beberapa foto dari seluruh rangkaian pelaksanaan, perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi saya. Dari foto ini, peserta didik diberikan kebebasan dalam mengekspresikan diri melalui minat dan bakat yang mereka miliki. Peserta didik diberikan arahan dalam mengembangkan ide dan gagasannya. Dari perubahan yang saya lakukan, terdapat testimoni dari guru dan juga peserta didik. Yang pertama dari seorang guru. Guru merasa terbantu dan senang dengan perubahan yang dilakukan selama itu merupakan hal positif. Guru juga termotivasi dengan apa yang telah dilakukan karena guru biasanya kurang aktif dalam membimbing peserta didik. Sekarang guru menyadari bahwa sebagai seorang guru kita harus berpedoman dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Harso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Kemudian testimoni dari peserta didik. Peserta didik merasa senang dan gembira dengan pembelajaran yang lebih terpusat kepada mereka. Mereka mampu dengan mudah memahami materi, mampu memiliki kebebasan dalam belajar, sehingga mereka lebih mudah dalam mengembangkan pengetahuan dan potensi mereka.